Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko perbankan syariah, di mana tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah manajemen risiko dan asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya SEMH. Manajemen risiko perbankan syariah merupakan prosedur dan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang diakibatkan dari kegiatan bank syariah. Ada banyak definisi mengenai risiko. Menurut Joel G. Siegel dan J. Kasim mendefinisikan risiko pada 3 hal. Yang pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. Yang kedua adalah variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Manajemen risiko diperlukan untuk A. Mendukung pencapaian tujuan, B. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi. Risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan, sikap, dan solusi yang sesuai terhadap risiko. C. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal. D. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tindakan dalam organisasi, sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Jenis-jenis risiko perbankan syariah. Perbankan adalah lembaga yang paling dekat dengan risiko, khususnya yang berkaitan dengan uang. Posisi bank sebagai mediator telah menempatkannya sebagai pihak yang paling begitu riskan dalam urusan risiko. Berbagai jenis risiko dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, risiko yang sistematik, yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi. Yang kedua, risiko yang tidak sistematik, yaitu risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko pembiayaan ini merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil margin fee dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.
Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudah bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko pasar. Risiko pasar adalah kerugian yang terjadi terhadap portofolio yang dimiliki oleh perbankan syariah dikarenakan terdapat perubahan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Banyak bank syariah tidak mengenal risiko bunga bank, sehingga bank syariah tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga. Risiko nilai tukar valuta asing timbul bila bank mengambil posisi terbuka. Risiko nilai tukar valuta asing ini dapat ditekan dengan cara mengatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi square yang termasuk di dalam bagian risiko bank. Risiko benchmark rate. Risiko benchmark rate adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan surat berharga syariah. Selanjutnya, risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing. Risiko komoditas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Risiko likuiditas. Hal yang menyebabkan kebangkrutan bank, baik syariah atau konvensional, yang besar ataupun kecil, bukan dikarenakan kerugian yang didapat, tetapi ketidakmampuan di dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut. Likuiditas dapat didefinisikan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dana dengan cepat dan biaya yang setara. Likuiditas sangat penting bagi perbankan guna menjalankan aktivitas transaksi operasional bisnisnya, memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, dan memenuhi permintaan nasabah akan pinjaman serta memberikan kemudahan di dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Pengawasan risiko perbankan syariah. Guna meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Jenis-jenis risiko perbankan syariah. Maka dapat dilakukan pemaparan terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip mengenal nasabah. Kedua, peran komisaris bagi kantor cabang
bank asing dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi bank. Yang terakhir, kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk, jasa, dan jaringan usaha. Resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Resiko operasional ini mencakup 5 hal. Yang pertama, resiko reputasi. Yang kedua, resiko kepatuhan. Yang ketiga, resiko transaksi. Yang keempat, resiko strategis. Dan yang terakhir, resiko hukum. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan beberapa kesimpulan. Sebagaimana yang pertama, manajemen risiko perbankan syariah merupakan prosedur dan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang diakibatkan dari kegiatan bank syariah tersebut. Yang kedua, risiko yang terjadi pada perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi 4. A. Resiko pembiayaan. B. Resiko pasar. C. Resiko likuiditas. Dan yang terakhir, resiko operasional. C. Peranan Dewan Direksi dan Komisari pada perbankan syariah sangatlah vital dan penting, di mana direksi dan komisaris bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan guna menekan risiko yang terjadi pada bank syariah. D. Dewan Direksi dan Komisari melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan melakukan evaluasi terhadap kemungkinan risiko yang terjadi. Cukup sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.